3, 2, 1, tutup pintunya. Bersama Kakanda Nofrian Fadil Akbar. Terima kasih sudah menerima dari undangan kami ya. Baik, dari ini mungkin kita akan mencoba membahas saling kata yang ada. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri dulu nih, Bang. Oke, mungkin untuk saya, nama saya Arya dari Komisi 3. Dan saya Abdul Haris sebagai Ketua Komisi 3 di DPM FT Unri. Dan mungkin bagi beliau mahasiswa di Fakultas Teknik maupun di Unri mungkin sudah tahu ya. Mungkin dari yang maba nih Bang, yang angkatan 20 yang di rumah mungkin masih ada yang belum tahu. Oke, kita mengenal dulu ya, santai kan. Ini kenalin teman-teman, nama saya Nofrian Fadil Akbar. Itu biasa dipanggil Akbar. Sekarang diamanahkan sebagai Presiden Mahasiswa BEM Universitas Riau, Kabinet Lentera Virtual. Lentera Virtual ya Bang. Periode 2020-2021. Nah, bersama Bang Nofrian Fadil Akbar, mungkin kalau boleh tahu Bang, bisa disebutkan mungkin dari asalnya, mungkin komunikasinya. Boleh kita kenalan dulu ya? Ya, baik, tadi udah nama, terus saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan FKIP, dan jurusannya itu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2016. Sekarang berarti semester 10 ya, mau masuk semester 11. Kalau kampung itu di Riau juga, di Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Tanggung. Oke, siap. Kalau boleh tahu kesibukan Abang sekarang ini kalau kira-kira apa sih? Kesibukan biasa mungkin teman-teman yang juga berada di sini yang mendampingi ya sama masih sibuk di kelembagaan kemahasiswaan di amanah kita masing-masing. Mungkin teman-teman di DPM FT, saya di BEM Unri. Nah, seperti yang kita ketahui nih Bang, di masa ini mungkin kita menghadapi yang namanya COVID-19 ya Bang, Corona. Nah, mungkin dari BEM Unri sendiri itu kalau boleh tahu kegiatannya dalam di tengah pandemi ini Bang, itu apa saja dulu? Tentu kegiatan kita ya menyesuaikan, coba kita beradaptasi dengan kondisi seperti ini kan, bahwa kegiatan-kegiatan harus juga kita lakukan kan seperti itu. Jangan sampai pandemi 19 ini, COVID-19 ini itu juga mengekang kita gitu kan dalam berinovasi, berkreasi dan memberikan tentunya hal-hal produktif untuk kita di pengusahaan BEM Unri yang berdampak untuk mahasiswa Unri. Beberapa kegiatan-kegiatan ya coba kita lakukan itu secara online. Tentunya ini juga bagaimana usaha kita juga dalam dalam menahan terkait penyebaran kasus COVID-19 ini. Mungkin ini Bang, beberapa istilahnya kan untuk masukan gitu kepada kelembagaan yang ada. Nah, kita ini kan sedang di tengah-tengah pandemi gitu. Iya. Jadi untuk menjalankan sebuah proyek ini kadang beberapa kelembagaan masih bingung gitu gimana caranya gitu kan. Mungkin istilah dari BEM Unri itu sudah mulai paham gitu tentang pandemi ini dan beberapa proyeknya terjalankan gitu. Mungkin ada beberapa sedikit masukan kepada kelembagaan yang ada untuk tetap menjalankan proyek di tengah pandemi gitu Pak. Oke, baik. Tentu di tengah pandemi ini ya sama-sama lah kita merasakan beradaptasi dengan kondisi saat ini ya. Tentu kita juga coba sama-sama belajar nih, memanfaatkan segala teknologi yang ada untuk tetap menjalankan targetan kita selama satu kepengurusan gitu. Coba kita hari ini banyak juga sih pelajaran yang bisa kita ambil dari pandemi COVID-19 ini gitu. Dan kita lebih melek teknologi seperti itu. Yang biasa mungkin kita tidak melihat ya fungsi memaksimalkan dari YouTube itu ya hanya hanya bisa bentuk video highlight kegiatan kita, tetapi hari ini kita bisa lakukan kegiatan itu ya secara live streaming di YouTube itu kan, itu bisa kita kombinkan dengan Zoom dan segala macam,
itu ya meleknya itu pada saat ini gitu kan. Dan hari ini kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu bisa menghadirkan mungkin orang-orang yang mungkin secara jarak cukup jauh ya, tetapi kita bisa undang melalui virtual gitu, memberikan ilmu kepada kita tanpa juga memerlukan waktu dan tenaga yang lebih besar daripada hari-hari biasanya. Tentu kita coba memandang hal ini dari sisi positifnya gitu, cukup banyak dan memberi dampak gitu kepada kita gitu. Coba kita gunain sekarang apa yang kita miliki. Seperti ini teman-teman di DPMFT ini luar biasa ya, seperti podcast seperti ini kan. Ini mungkin ketika masa-masa normal sebelum pandemi kita mungkin tidak melek terhadap hal ini, tetapi alhamdulillah ya, luar biasa dan apresiasi nih untuk teman-teman DPMFT hari ini sudah melihat peluang untuk tetap menjalankan program-program kerja yang ada melalui hal-hal yang seperti itu. Berarti bisa dikatakan untuk program kerja dari BEM Undri itu melalui daring ya Bang? Iya, karena kita juga kan tentu kaum intelektual sama ingin mendorong bagaimana percepatan penanganan pandemi COVID-19 ini. Tetap dengan prokes yang ada. Iya. Mungkin ini Bang, kami kan di sini dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi kadang itu kami terjun langsung ke lapangan dan mendengarkan beberapa aspirasi gitu dari masyarakat yang ada di Fakultas Teknik. Mereka menanyakan tentang percepatan UKT gitu. Bayar UKT lah Bang. Istilahnya apakah eksekusi yang pernah dilaksanakan gitu Bang dari pihak eksekutif atau kita bisa bilang badan eksekutif mahasiswa tersendiri untuk mengangkat isu-isu ini kepada rektorat gitu. Terkait UKT ya, bagaimana ini tentunya berdampak juga langsung kepada mahasiswa karena pandemi COVID, ekonomi dan lain segala macamnya gitu kan. Hal yang paling mungkin tidak pernah luput dari pembahasan tiap semester bahkan bukan tiap tahun, bahkan tiap semester di kalangan mahasiswa, khususnya di Universitas Riau gitu kan. Karena memang permasalahan UKT ini tiap semester itu kita menemui beberapa kesulitan ataupun beberapa kejanggalan gitu. Kalau berbicara tentang percepatan UKT di semester ini, ya mungkin teman-teman hari ini kita sudah mulai bayar ya, sudah mulai masa pembayaran UKT bertanggal 1 Juli kemarin ya, sampai berdasarkan surat edaran kemarin itu sampai tanggal 30 atau 31 ya, kalau nggak salah 31 Juli itu selama 1 bulan. Ini kita kemarin itu di semester lalu itu kita pernah mengaudiensikan ini seperti itu. Mengaudiensikan ini bersama perwakilan kelembagaan gitu. Baik di fakultas-fakultas gitu. Ketika itu kita minta perwakilan dari setiap BEM fakultas untuk hadir membersamai audiensi ini gitu kan. Karena kemarin itu sedikit diceritakan, karena itu kasusnya kemarin itu 2 bulan gitu kan. Nah 2 bulan cuman masuk pengumuman pengisian KRS di pertengahan itu gitu. Jadi masalahnya itu ada masalah baru bukan. Jadi seakan-akan bahwa pembayaran UKT ini ya diumumin diberi jangka waktunya 2 bulan, tetapi di pertengahan itu ada masuk masa pengisian KRS. Nah di situ kalau kita menganalisis ya teman-teman bisa menganalisis bahwa ya enggak 2 bulan nih masa pembayaran UKT, karena kita di Undri ini ngisi KRS harus bayar UKT dulu gitu kan. Nah jadi begitu juga hitungannya sia-sia. Banyak kemarin teman-teman itu berpandangan ya, sia-sia dibuat 2 bulan kan, karena di awal bulan kedua masa pembayaran itu masuk masa pembayaran pengisian KRS gitu. Dan pengisian KRS ini dia harus bayar UKT gitu. Nah ini yang jadi coba kita aplikasikan bareng-bareng. Kemarin kita sudah sepakati bahwa sebetulnya kita minta ketika itu bukan masanya yang diperpendek, tapi kita coba minta
diatur betul-betul kalender akademis kita gitu. Jangan ada yang tumpang tindih ketika itu. Kita minta jangan ketika itu pembayaran UKT, ketika itu juga pengisian KRS. Coba diurutkan betul-betul kita minta ketika itu. Coba kita minta pembayaran UKT dulu gitu. Diselesaikan masalah pembayaran UKT, sudah selesai tenggang waktunya, baru masuk pengisian KRS gitu. Jadi tidak ada yang tumpang tindih. Tetapi kita kemarin coba advokasikan masalah ini kenapa 1 bulan gitu kan. 1 bulan karena juga masa perkuliahan kita ini agak dipercepat maksudnya. Nah, masa perkuliahan kita nih dipercepat di Agustus ya. Itu sudah PKKMB, sudah akan masuk pengisian KRS gitu. Tetapi kita udah juga sampaikan ke Wakil Rektor 2 bahwa ini kita cuma minta perpanjang gitu. Nanti kata Wakil Rektor 2 kalau ada memang kurang diperpanjang ya kita akan perpanjang. Tetapi kita lihat juga kalender akademisnya gitu. Rupanya kalender akademisnya itu juga setelah masa pembayaran UKT habis, langsung besoknya itu adalah masa pengisian KRS gitu kan. Ini coba kita masih diskusiin sih. Harapannya kita memang ya diperpanjang sebagaimana harapan mayoritas mahasiswa UNRI kan, diperpanjang. Kita akan terus komunikasiin nanti bareng-bareng sama teman-teman di kelembagaannya fakultas. Coba kita akan bicarain hal ini. Sebetulnya kenapa 1 bulan? Karena itu tidak kemarin hasilnya kita tidak mau sebetulnya tumpang tindih, tapi bukan maksudnya masa pembayaran yang dipersingkat gitu sih. Kronologisnya mungkin nanti kalau ada hal-hal yang kurang pas ya bisa ditanyain. Berarti yang saya tangkap Bang, berarti itu terdapat miskomunikasi lah ya Bang dari pihak rektornya yang mengumumkan untuk masa pembayaran dan pengisian KRS-nya ya Bang. Dalam sudah keluar dari salah satu bank BTN, Rifan UKT. Hari ini BSI udah pada cair di BSI hari ini sudah pada cair kayak gitu kan. Banyak yang antara pembayaran UKT yang cepat ini sebenarnya banyak menjadi pertanyaan gitu Bang. Kenapa pembayaran UKT sangat cepat, tetapi Rifan UKT belum keluar gitu. Itu yang jadi tanda tanya kawan-kawan. Jadi istilahnya kami dari fakultas ini belum, saat masyarakat teknik bertanya kayak gitu Bang, kami bingung untuk menjawab. Jadi istilah di sini kami tanyakan supaya nanti masyarakat teknik yang melihat podcast ini kemudian sudah mengetahuinya kayak gitu. Siap. Untuk masalah Rifan UKT ya, itu juga ini menjadi keresahan bersama ya di seluruh mahasiswa UNRI tentunya. Karena tentu kita ingin bayar UKT, kita tahu bahwa kita juga merasakan bahwa kita di BEM UNRI juga tentu ya sama-sama gitu kan, sama-sama mahasiswa dan kondisinya sama gitu. Kita juga ada beberapa teman-teman kita yang di BEM UNRI itu juga yang ngurus Rifan gitu kan. Untuk sebenarnya ya kita tahu ya kondisinya Rifan ini bisa digunakan untuk membayar kembali UKT di semester yang akan datang. Maksudnya ya di semester ini gitu kan. Tetapi sampai ini harapannya belum, kemarin itu belum, sebelum adanya gerakan yang kita bangun sama fakultas gitu kan. Itu kita sampaikan, kita coba advokasikan gitu kan, advokasikan terkait hal ini, bahwa kemarin dari kita Kementerian Hukum, Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa itu terus follow up yang pasca dari pengumuman adanya bolehnya mengurus Rifan gitu kan, pasca masa pendaftaran Rifan itu juga habis, ya kita terus follow up gitu kan. Tetapi sampai kemarin awal masa pembayaran itu juga belum keluar kan, padahal sebelum tanggal 1 Juli masa pembayaran itu kita dari Kementerian Hadjasme itu juga pernah langsung hadir menjumpai bidang dana masyarakat, mengurus lah permasalahan Rifan dan UKT ini gitu. Menyampaikan bahwa pengumuman revisi terus Rifan UKT itu akan diselesaikan sebelum masa pembayaran UKT masuk. Tetapi per 1 Juli juga belum ada kejelasan. Kita coba follow up lagi,
tetap dijanjiin dalam pekan ini ya kita sudah sering lah ya mendapat janji-janji seperti itu gitu. Cuman ya kita juga keresahan mahasiswa kan sudah tidak berbendung lagi ya, coba kita hasil kemarin di mungkin teman-teman yang dihandle ataupun dikoordinir oleh teman-teman kita di Kemenhatkesma itu coba buat gerakan bareng-bareng ya sama fakultas-fakultas. Itu awalnya buat video-video propaganda ya, gambar-gambar propaganda gitu kan, dan akhirnya juga kita kemarin aksi bareng ya, aksi media WA untuk WA Wakil Rektor 2 agar ya, tuntutan kita jelas refund, terus Kemendikbud dan perpanjangan UKT, perpanjangan masa pembayaran UKT. Dan alhamdulillah hari ini 2 hari terakhir ini pas kita malamnya itu aksi medianya, besoknya itu alhamdulillah sudah berangsur-angsur ya, ada yang sudah dicairkan refundnya. Sampai hari ini ada beberapa teman-teman kita juga sudah melapor, tetapi tidak sampai di sini saja gitu. Kita maunya memang betul-betul sebelum masa pembayaran UKT ini selesai ya semuanya itu harus di refund, karena memang kita sampaikan ketika itu di hadapan WR2 kita sampaikan bahwa mahasiswa hari ini tidak mau bayar UKT sebelum refundnya dibayarkan. Jangan sampai ya hak kita kan terus diminta kan, kita didesak untuk bayar UKT, diberi tenggang waktu 1 minggu, tetapi hak kita untuk mendapatkan refund itu ya dipersulit gitu kan. Nah tentu ini harus menjadi perhatian dari pimpinan Unri juga dong gitu. Jadi artiannya tetap kita kontrol gitu. Iya pasti kita terus akan update data. Informasinya terakhir itu 2 hari ini ya sudah ada sekitar 1000-an yang di refund ya. Itu info yang disampaikan ke saya dari teman-teman Kemenhatkesma gitu. Ini kalau nggak salah itu ada sekitar 4.000-an yang ngajuin, ini baru 1000-an gitu, baru 1000-an, dan ya kita akan terus follow up, akan terus kita kawal, karena jangan sampai ya karena awalnya didesak aja, nanti dia santai-santai lagi. Enggak. Karena kita merasakan juga nih ekonomi mahasiswa kita kan, ya, tentu berdampak dan berharap ya di situ bisa meringankan beban UKT ini kembali. Terkait ini juga Bang, masalah kita agak kembali ke pembayaran gitu. Ada ada salah satu jurusan Bang di Fakultas Teknik ini emang mereka sepakat gitu, mahasiswanya tidak membayar UKT jika refund tidak keluar dan perpanjangan juga tidak ada gitu Bang. Nah itu istilahnya menurut Abang lah, jika pemikiran mereka kayak gitu kan, apa nih menurut Abang, gimana sih pendapat Abang tentang pemikiran kayak gitu? Siap, tentu kita melihat ini ya sebuah pandangan dari teman-teman, kita menghargai ya, karena ini mungkin salah satu bentuk kekecewaan gitu kan, bentuk kemarahan dari mahasiswa terhadap kebijakan. Ini bisa menjadi landasan dan bisa pegangan kita bersama ya. Kita dari BEM Unri mungkin bisa menyampaikan hal ini gitu kan kepada pimpinan Unri, bahwa memang ini loh yang terjadi di kalangan mahasiswa. Kenapa mahasiswa merasakan ini gitu kan, tentu ataupun melakukan hal itu, tentu ini juga karena ada faktor-faktor yang menyebabkan hal itu. Bisa jadi ya faktor ekonomi teman-teman yang lain, karena ini bentuk, saya yakin ya nggak semuanya juga kan, tapi ini bentuk dukungan kita kepada teman-teman kita yang mengalami kesulitan dalam hal pembayaran UKT. Itu sih. Mungkin bisa diminum. Oke, santai sih Bapak. Mungkin ingin membahas tentang ini Bang, percepatan yang tadi Bang. Iya boleh. Dari BEM Unri kan sudah melakukan segala upaya gitu Bang untuk agar bisa diperpanjang Bang. Nah misalkan dari pihak pimpinan Unri tidak melakukan percepatan UKT-nya, kira-kira apa upaya yang dilakukan BEM Unri? Tentu kalau
terkait eskalasi gerakan apa sih? Iya. Ini tentu kita diskusin bareng-bareng fakultas gitu. Karena kita yakin dan percaya bahwa ya BEM Unri itu juga nggak bisa bergerak sendiri gitu. Bahkan ya kita setiap gerakan itu berhasil tidaknya itu ya juga karena pengaruh dari teman-teman kita di fakultas gitu kan. Kita yakin support besar dari fakultas bahkan bisa lebih besar peluangnya terkait keberhasilan advokasi yang kita jalani bersama-sama gitu kan. Dari itu terkait eskalasi gerakan, ketika memang sudah jalannya memang nggak nemu titik terang, ya coba kita diskusiin bareng-bareng, tentunya bareng-bareng teman perwakilan kelembagaan di fakultas gitu kan. Karena teman-teman juga pasti akan menerima banyak masukan ya dari mahasiswa, dari kelembagaan di tingkat HIMA gitu kan, di tingkat HMJ gitu kan, yang bisa sama-sama kita diskusikan dan langkah apa yang akan kita coba ambil untuk memang mencari titik terang terkait permasalahan perpanjangan masa pembayaran UKT ini. Karena Bang, untuk di masa pandemi ini sendiri kan banyak dari PHK gitu. Itu mungkin disitulah kendala yang kami hadapi ya Bang. Ada beberapa dari kawan kami yang melakukan PHK, jadi agak sulit lah dalam tenggat waktu sebulan itu. Terus ya perlu juga diinformasikan sama teman-teman, kemarin juga sudah ada surat edaran, mungkin sudah sampai di teman-teman kelembagaan bahwa ya, itu sebelum pencairan kemarin kan sempat heboh juga, belum di-refund, tapi pengurusan untuk refund UKT sudah ada lagi edarannya kan, refund 100% juga ada lagi, pencicilan kemarin kalau nggak salah ya, ini nanti bisa dicek kembali ya, kalau nggak salah itu ada juga pencicilan gitu kan, masa untuk pembayaran UKT ini bisa dicicil ataupun penangguhan kalau nggak salah. Nanti bisa dicek teman-teman, bisa di-share nih barang teman-teman khususnya di FT terkait surat edaran tersebut. Sekiranya kita berusaha juga mengadvokasikan perpanjangan untuk mengingatkan itu, mungkin pencicilan itu bisa menjadi salah satu opsi bagi teman-teman yang hari ini kesulitan untuk membayar UKT. Karena pencicilan itu kalau nggak salah 3 kali masa pembayaran, itu kita bisa pilih ya di rentan waktu beberapa bulan, kita bisa pilih kapan sampai kita bayar. Berarti emang Ilan dibuka kembali gitu? Iya, kalau nggak salah nanti kita coba cross check lagi lebih detail di surat edaran itu. Kalau nggak salah kita pernah disampaikan sama pimpinan menteri itu pencicilan itu akan dibuka kembali gitu kan. Karena ya berdasarkan arahan Dirjen Dikti itu kayak selama si pandemi sebetulnya kan ya keringan-keringan UKT itu harus tetap dibuka gitu. Mungkin dari saya mungkin sudah cukup menjawab ya Bang. Semoga menjawab juga lah dari perwakilan dari kawan-kawan yang video ini ditayangkan. Dan ini mungkin sekaligus penutup ya, mungkin ada dari Abang ada yang ingin disampaikan Bang? Mungkin pesan yang ingin saya sampaikan, tentunya ini butuh usaha kita usaha kita bersama gitu kan. Gerak bersama terkait permasalahan UKT ini adalah masalah bukan hanya kita yang mengurus refund gitu kan, bukan hanya kita yang terkendala masalah ekonomi ataupun tidak gitu, tetapi ya ini tentunya permasalahan kita semua gitu kan. Tentu ya harus sama-sama dan bareng-bareng untuk kita advokasikan gitu. Dan juga pesan untuk teman-teman kalau misalnya memang punya kendala-kendala ataupun hal-hal yang menyulitkan, bisa komunikasi mungkin melalui kelembagaan di fakultas, ada DPFT, BMFT, itu juga bisa memfasilitasi untuk komunikasi dengan kita di BEM Unri gitu, bisa menjadikan wadah kan. Kita kelembagaan ini ayo sama-sama kita jadikan wadah, jangan sampai ada saudara-saudara kita yang sampai putus kuliah gitu karena kesulitan membayar UKT. Baik,
Terima kasih Bang atas sebagai narasumber untuk podcast kita ini di Depot Event Podcast, dan sekaligus menutup dari acara kita kali ini. Saya Bilaris sebagai moderator Dan saya Arya Komandan Ismamora sebagai moderator. kami pamit undur diri. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.